Langsung saja kita bahas hal ini dengan narasumber kami yang alhamdulillah sudah lengkap di studio. Dari ujung sana nih sekali kita coba sapa Bang Ray Rangkuti, Direktur Eksekutif Lingkar Madani. Sekaligus juga pengamat politik. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Sehat, Bang? Waalaikumsalam. Ya, Alhamdulillah ini sesama warga nih kita harus sapa-sapa menyapa nih kan. Warga gitu ya. Langsel. Bang M Iqbal, politikus PKS. Selamat pagi, Assalamualaikum. Bang Iqbal. Nah, ini mobil khusus nih. Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Habibur Rahman. Selamat pagi, Bang. Selamat pagi, Anak Bang Timur. Habib. Anak Anak Timur. Timur. Agak seberangan nggak apa-apa ya? Enggak. Udah, kan Tangsel kita nih kan soalnya. Nah, saya ingin coba nih ke Bang Habib terlebih dahulu. Bang, masih ada, Bang, nanti di Pilkada bulan November nanti Jokowi efek ini gitu. Ya menurut saya masih kuat ya. Namanya masyarakat kita itu kan memandang tokoh itu dari karakter dan track record-nya. Ya. Kalau karakternya mereka sukai dan track record-nya mereka yakini bagus, maka orang-orang ya tokoh-tokoh lain yang di-endorse oleh si tokoh ini Ya. pasti akan mendapatkan dampak yang bagus. Saya kasih contoh. Di kota tempat saya berasal di Bandar Lampung, ada satu caleg anak dari mantan wali kota, ya, mantan wali kota, ya, mungkin 2 periode atau 10 tahun atau 5 tahun sebelumnya, Ya. sampai pasang di billboardnya anak kandung Pak ini, Oh, gitu. sebut lah namanya. Iya, Buat jualan iya, itu kan ya. namanya Nilai apa jual. namanya tidak mencantumkan nama ayahnya kan Iya, ya. iya. Itu de facto sangat berpengaruh karena Nasibnya rakyat gimana di pemilihan kemarin? menang ya dengan suara kalau nggak salah terbanyak, salah satu terbanyak, karena rakyat puas dengan kinerja ayahandanya waktu menjabat wali kota. Berarti tokoh-tokoh yang akan di-endorse Pak Jokowi di Pilkada ini bisa menang mutlak nih berarti. Bukan menang, nah itu dia, itu Berpotensi berpengaruh menang. tetapi bukan satu-satunya variabel yang mempengaruhi keterpilihan tentu ya. Pasti faktor utama tergantung si calon kepala daerah tersebut ya. Tokohnya ya. Bagaimana ya macam-macam lah berbagai variabel keterpilihan seorang calon kan, integritasnya, kapasitasnya, intelektualitas, macam-macam lah. Sampai-sampai isi tas juga katanya kan ya. Nah itu tergantung sosoknya. Jadi ini menambah tapi bukan variabel utama tentu. Jadi teman-teman di partai yang bergabung di Kim ini pede lah ya. Jokowi efek ini masih bisa dirasakan Ini dan bisa bukan persoalan memenangkan gitu. bukan persoalan pede nggak pede. Ini kita membaca sesuatu yang realistis terjadi di masyarakat kita. Oke. Bang Iqbal, ini nampaknya Bang Habib masih Senyum-senyum cukup pede lah ya, karena memang membaca dari keinginan masyarakat juga, belum lagi juga hasil survei sejumlah lembaga juga 50% lebih ini masih juga mempertimbangkan arah politik dari Pak Jokowi ini juga di Pilkada 2024 nantinya. Ya, saya kira memang kalau faktor pengaruh ini kan pertanyaannya adalah di mana. Pertama dulu ya, di mana. Kedua adalah seberapa besar. Karena yang namanya pengaruh itu kan ada persentasenya gitu loh. Ya. Ya mungkin kalau daerah A mungkin ada pengaruhnya, besarnya sekian. Daerah B mungkin beda lagi. Misalnya Jawa dan Sumatera beda misalnya. Kalau di dapil saya di Sumatera Barat ya pengaruh Mas Anies yang kuat. Siapa yang dapat endorse Mas Anies, insya Allah peluangnya menang misalnya gitu. Jadi memang, tapi pertanyaan seberapa besar kalau figurnya tidak orang yang bisa mewakili atau berkompeten. Ini juga pengaruh. Tetapi saya menira pilkada ini agak sedikit berbeda. Dukungan partai politik juga pengaruh. Karena sekarang para pemilik modal itu yang dia lakukan adalah membeli partai politik. Secara dalam kata kutip ya, supaya dia lawan kota kosong katanya. Karena dia tidak mau merasakan kalahnya. Jadi akhirnya dia ingin mengamankan, walaupun belum tentu menang juga lawan kota kosong. Nah gitu itu dia. Tapi Meskipun ada antitesanya kan di Makassar, Sulawesi Selatan. Kan? Pernah ada kalah. Itu. Jadi sekarang ini kan beradu strategi, beradu strategi. Kalau kami melihat bahwa memang kompetensi calon ini penting, ya. Kompetensi juga termasuk bagaimana tingkat keterpilihan. Makanya ada pasangan wakilnya berpengaruh juga. Ya ada memang calonnya bagus, wakilnya ternyata nggak disukai, orang nggak jadi milih gitu. Jadi menurut saya ada banyak faktor. Belum lagi kesukuan ya. Kalau ada satu daerah itu ada yang mewakili daerah barat, daerah timur. Kalau dia memang ada bagus, tapi komunitasnya kecil, itu nggak menang dia. Kalau akhirnya yang menang yang nggak kompeten tapi mewakili daerah yang besar. Dan ada banyak lagi politik identitas yang tentu saja ini juga berdampak dalam faktor-faktor yang beragam gitu ya. Ya. Nah tapi Bang Iqbal, khususnya pagi ini saya ingin coba tegaskan ke Bang Iqbal nih mungkin ya. Anda mungkin tidak, Anda mungkin menafikan yang namanya Jokowi efek.
Tapi apakah mungkin saat ini sudah ada Prabowo efek di PKS mungkin? Tanya Mas Habib itu. Saya kira kami sekarang masih berada di luar pemerintahan, masih konsisten sampai pemerintahan ini berlangsung, dan kita belum memutuskan. Tetapi lagi-lagi kami kemarin memunculkan sebuah nama, namanya mantan Presiden PKS Pak Sohibul Iman. Yang ini tentu saja bisa menjadi maju sendiri atau bisa mendampingin Pak Anies. Jadi ada dua skenario ya. Kalau langsung mendampingi ada dua skenario. Jadi langsung mendampingi Pak Anies sebagai kalau nggak salah dirilis itu Sohibul Iman ini sebagai gubernurnya. Iya, skenario pertama sebagai gubernur. Tapi karena kami tidak bisa mengusung sendiri, tentu saja mungkin ada partai lain yang mengusung, jadi kita bisa tergantung lobby-lobby dengan partai lainnya. Lobby-lobby. Jadi kami menjelaskan bahwa ini adalah ada dua skenario. Dua skenario ya. Pak Sohibul Iman maju sebagai wakil seandainya kita bisa mendapat dukungan partai atau kita menjadi wakilnya Pak Anies. Berarti nggak peduli dengan Jokowi efek ya? Enggak. Tapi sekali lagi. Nah, saya khawatir justru nanti pasangannya sama RK. Nah, kan kita nggak tahu. Itu lebih mengejutkan lagi tuh, Bang. Kita nggak tahu kan. Iya, masih ada kemungkinan juga ke situ ya. Makanya sebagai partai politik kami pun berkewajiban untuk memunculkan tokoh. Karena nanti orang bilang nih PKS ini tagline-nya partai kader, kok nggak punya kader? Ini ada kadernya. Yang dimunculkan. Mantan Presiden PKS, mantan wakil ketua DPR, pernah menjadi caleg terpilih di Dapil Jakarta 2, tahu tentang Jakarta. Mantan rektor. Kita nggak bahas Jakarta sih, tapi karena tadi Anda sudah memberikan sinyal ke Bang Habib kita berikan kesempatan dari Bang Habib. Ini soal PKS ini kayak lama-lama hijrah ke Prabowo efek nggak sih menurut Anda nih? Ya kita hormati ya dinamika yang berlangsung di PKS, tapi secara kita lihat ya de facto memang kan sangat layak kalau PKS mengusung cagupnya sendiri di level seperti Jakarta. PKS ini kan tanpa tokoh selama ini di Jakarta survive di level atas. Ya. Mereka nggak jualan tokoh tapi punya struktur yang sangat-sangat kuat. Kuat di Jakarta. Ingatlah kalau pemilu kemarin pagi-pagi yang paling nyampe di TPS pertama ya kader PKS gitu kan. Jadi wajar kalau mereka ancaman nggak buat Anda yang istilahnya Jokowi efek itu kan tidak berlaku di Jakarta jadi gini bahasanya istilahnya lain lah. Kalau kami ini kan pendekatan persahabatan bukan ancaman, mungkin itu semacam challenge saja ya. Semacam namanya kita berkompetisi tentu kan ada sesuatu yang bisa menjadi challenge atau bukan ya kan nggak ada masalah tapi bukan ancaman dalam konteks konotasi negatif lah ya. Bagus. Menurut saya begini. Jakarta ini kan perlu banyak tokoh-tokoh baru. Ya. Pak Sohibul dalam konteks eksekutif di DKI Jakarta juga baru. Tapi masih mention Anies Baswedan loh tadi PKS. Ya apapun ya kan. Jadi dengan munculnya tokoh-tokoh baru itu akan banyak opsi bagi masyarakat kita. Menurut saya begitu. Nanti kan akan mengkristal dengan sendirinya. Kalau jadi itu barang, yang jelas beda tipis ketika Pilpres kemarin kan antara Prabowo dengan Anies Baswedan di Jakarta, di Dapil Jakarta kan. Iya, betul ya. Makanya itu tantangan bagi kami. Faktanya ancaman ya, tantangan ya kan. Nggak ada masalah, kami juga punya struktur yang bagus juga ya kan ya. Punya juga banyak kader-kader juga, banyak opsi-opsi yang bisa dan bukan nggak mungkin PKS juga bertemu dengan Gerindra lagi di kode lagi nih Bang. Ya kan kode lagi. Ya kan namanya politik. Iya betul. Tapi saya ingin juga dengar analisa dari Bang Rey juga lah Bang Rey soal Jokowi efek ya. Dan juga kabarnya ada juga urusan cawe-cawe juga untuk Pilkada 2024. Nanti usai jeda pre-awal berikut. Kami akan kembali. Baik, kita lanjutkan perbincangan. Saya mau ke Bang Rey. Bang Rey, kalau dari sisi Bang Rey, masa iya sih nggak ada pesonanya Pak Jokowi untuk di Pilkada 2024 nanti? Walaupun sebenarnya kan secara bulan Oktober kan memang sudah tidak menjabat lagi begitu ya. Tapi kan cukup banyak begitu. Hasil survei menyatakan bahwa Pak Jokowi ini masih cukup ada pesonanya lah, ada efeknya lah. Kesulitan memahaminya itu, karena itu kan pertanyaan yang sangat global ya. Apakah Anda akan memilih sesuai dengan petunjuk tanda kutip lah ya dari Pak Jokowi? Semua kan mengatakan iya. Dan kalau di Pilpres itu berlaku, karena memang satu arah kan. Tingkat Pilkada tidak? Di Pilkada tadi udah dijelaskan, ya tergantung daerahnya masing-masing. Gitu. Jadi kalau ditanyakan secara global, iya gitu. Tapi begitu ya diturunkan, nggak ketemu gitu. Nah yang paling bisa diukur itu sebetulnya bukan pengaruh Pak Jokowi, karena Pak Jokowi itu kan satu. Yang mudah diukur itu adalah pengaruh partai.
Nah, ternyata pengaruh partai hampir setara dengan pengaruhnya Pak Jokowi. Dalam hal ini PDI Perjuangan. Kalau Pak Jokowi disebutkan sekitar 54% atau 58% gitu ya, PDI juga mencapai angka yang sama, 54%. Melekat itu Bang? Melekat. Nah, menurut saya daya serap partai ini jauh lebih kuat karena memang mereka basisnya di bawah, bukan basisnya di atas, bukan di awang-awang ini gitu. Nah, misalnya sebagai contoh paling konkret, kalau misalnya Pak Jokowi punya efek, gimana Pak Jokowi bisa mensiratkan bahwa tokoh dia ada di Papua sana, tokoh dia ada di Sulawesi sana. Kan nggak mungkin dia kelilingi itu lalu gandeng-gandeng, susah gitu loh. Orang akan bisa ribut gitu. Nah, yang paling mungkin dilakukan itu istilah cawe-cawe lagi nanti itu makanya yang paling mungkin dilakukan oleh Pak Jokowi itu yang paling dia interest kan. Siapa yang ia inginkan betul-betul untuk goal sebagai calon. Hanya beberapa provinsi Saya kira ya sekitar Pulau Jawa atau daerah-daerah yang dianggap oleh Pak Jokowi strategis lah pasca beliau nanti tidak lagi menjabat sebagai presiden gitu. Jadi sekalipun disebutkan dia punya efek gitu ya, tapi kalau tidak akan global, itu ya. sulit prakteknya itu bisa dilakukan karena Pak Jokowi nggak akan misalnya lah nggak akan ke Sulawesi lah misalnya, nggak akan ke Papua lah, nggak akan ke NTT macam-macam dan seterusnya untuk membuat sinyal bahwa ia mendukung. Kalau bukan Jokowi efek, Prabowo efek mungkin nggak nantinya? Yang kalau Prabowo efek itu bacaannya ya pasti Gerindra gitu. Tapi kan pada tingkat tertentu masalahnya di Gerindra ini adalah dia harus berbagi. Dia harus fokus pada apa yang disebut dengan Kim. Nah, oleh karena itulah kesulitan menurut saya Pak Prabowo efek itu atau Gerindra efek itu karena pada akhirnya kemudian dia harus negosiasi dengan internalnya sendiri gitu. Nah, itu salah satu ininya. Belum lagi negosiasinya dengan Pak Jokowi bisa sama loh. Bisa beda maksud saya. Tokoh Pak Jokowi ini tapi Gerindra nggak terlalu serek karena misalnya tokoh yang dijauhkan itu bukan bagian dari Gerindra kan. Sebut saja lah misalnya sebagai contoh. Kalau Kaesang dan RK jadi di Jakarta, kan dua-duanya nggak terasosiasi kuat kepada Gerindra. Meskipun secara politik mungkin punya afiliasi dengan dengan Kim dengan Pak Prabowo, tapi nggak terasosiasi. Karena menurut saya bagaimanapun partai-partai ini nggak berhitung soal hari ini gitu ya, dia berhitung juga nanti. Misalnya kalau tokoh ini terasosiasi dengan Golkar atau terasosiasi dengan PAN misalnya. Kan yang untung nanti 2009 pasti mereka gitu. Sementara Gerindra kalau kekurangan orang untuk maju di setiap provinsi itu, dia punya potensi kehilangan di provinsi-provinsi itu. Padahal provinsi itu perlu bagi Gerindra untuk menopang kekuasaannya pasca 2024 kan. Yang belum tentu teman koalisinya adalah koalisi yang sekarang. Itu kan boleh jadi itu berbeda. Jangan-jangan nanti yang masuk PKS misalnya Golkarnya yang keluar kan kita nggak tahu karena beda pilihan, beda orang yang akan dicalonkan 2009. Jadi mungkin nggak sih Gerindra ini tersandra dengan Jokowi efek itu gitu? Tersandra sih menurut saya enggak, karena Gerindra bisa, karena apa? Karena secara praktek akan sulit dilakukan oleh Pak Jokowi gitu. Itu yang saya sebutkan tadi, pada ujungnya nanti yang kuat itu bukan tokohnya Pak Jokowi, yang kuat itu adalah partai gitu ya, jadi pengaruh partai gitu. Karena Pak Jokowi itu paling hebat, dia bisa hanya kuasai 1 atau 2 daerah gitu loh. Kan kalau partai ada di semua tempat dan basisnya mesti di bawah bukan di atas. Kalau Pak Jokowi itu atas. Itu yang saya sebut tadi misalnya gimana membandingkannya dengan hasil pilpres lalu dan pileg lalu enggak relevan. Itu maksud saya gitu. Kenapa gitu? Karena Pak Jokowi itu nanti orang kan nanya misalnya di Sumatera, orang kan nanya ini calonnya Jokowi yang mana nih? Kira-kira gitu ya. Karena orang mengira yang dijagokan Pak Jokowi itu didukung oleh PKS. Misalnya didukung oleh PDI Perjuangan gitu. Misalnya sebagai contoh lah ya kan. Kecuali yang erat yang saya sebut tadi itu erat dengan Pak Jokowi. Ada hubungan benar-benar ada misalnya kalau di Sumatera Utara orang mengatakannya Bobi nggak kemana-mana kan, gitu. Kalau misalnya di Jakarta kalau Kaesang maju orang mengatakannya Kaesang. Kalau sekedar mengendorse begitu ya, mendukung misalnya Jawa Tengah, siapa Pak Jokowi, itu yang saya sebut tadi paling jauh itu Pak Jokowi menguasainya di Jawa, karena itu yang dianggap mungkin paling strategis gitu. Saya kira 4 atau 5 provinsi saja mungkin yang kelihatan akan bisa diendorse oleh Pak Jokowi. Apalagi tingkat kabupaten makin sulit gitu loh. Oke, jangan salah jualannya tuh Bang Habib. Kalau pesan yang saya tangkap dari Bang Rey sih, jangan terlalu mengandalkan Jokowi efek juga. Gitu. Sejak awal saya sampaikan juga tadi berpengaruh, tapi yang justru paling penting adalah si calon itu sendiri. Karena memang di pilkada ini kan ada banyak hal. Pertama soal koalisi partai politik pengusungnya. Terbelenggu tersandra nggak sih itu teman-teman di Kim itu? Kemudian soal sosoknya gitu kan ya. Saya nggak
bingung nih, Riffi ini nanya terbelenggu tersandra apa maksudnya Ya gitu loh. takutnya kan punya jagoan sendiri, tapi karena nggak enak dengan Jadi partai lain dan nggak enak juga sama Pak Jokowi takutnya. Riffi, ini pertanyaannya juga agak ribet ya. Jadi gini, semua partai ya, semua partai politik, kalau saya ngomong Gerindra saja lah ya, domain saya, bahwa secara manusiawi kami ingin punya kepala daerah. Ya. Wajar dong? Ya. Gerindra ya. Ya, Gerindra. Kemudian kalau nggak bisa kepala daerah, setidaknya wakilnya. Kalau Gerindra kan begitu. Wakil. Ya. Kalau nggak bisa juga, ya kan setidaknya rekan dari partai koalisi kami. Iya nggak? Kalau nggak bisa juga, ya nggak ada masalah juga dari partai politik manapun. Kan politik begitu, kita target kita kan berjenjang gitu kan ya. Kalau memang nggak bisa yang terbaik ya the second, the third, the fourth gitu kan. Nggak ada masalah. Jadi nggak ada istilah terbelenggu. Kenapa? Karena memang politik kita mengatur dalam konteks perundang-undangan, kita itu nggak ada yang bisa maju sendiri. Hampir nggak ada loh. Di satu Harus provinsi, bergandengan dengan partai politik kabupaten, lainnya. kota yang bisa maju sendiri. Bisa maju secara undang-undang belum tentu dalam hitungan matematika politiknya. Ideal maju sendiri. Misalnya nih, ada partai Gerindra di salah satu kabupaten punya 15 kursi, artinya bisa maju sendiri. Tapi kalau maju hanya kader Gerindra, calon bupati dan wakil bupatinya, pasti kalah. Pasti kalah. Butuh Karena kan kekuatan. itu cuma 15 kursi kan ya. Tentu tetap minoritas gitu kan dibanding sisa kursi lainnya di DPRD. Perlu kekuatan politik lain. Nah itu bukan sandra menyandra bos. Oke. Ya kan itu memang kita harus saling bersinergi satu sama lain. Makanya saya bilang dalam situasi politik seperti ini segala kemungkinan bisa terjadi ya. Yang tadinya kita saling jaim koalisi 3 koalisi di Pilpres, sekarang bisa saja ada yang saling cross gitu kan. Nah, ini kode nih. yang Kode lagi nih. bergabung ya di menurut situasi peta politik daerah tersebut Iya, seperti iya. apa. Apalagi sekarang agak sulit ya karena memang pilkada serentak ya. Jadi Ya. ada kabupaten Iya, kotanya itu juga di kesulitannya. situ. Ya, Kemudian itu yang saya ribetnya sebut tadi juga. mengapa Iya. secara Justru teknis, saya melihat gini, justru sekarang di tingkat 2 itu sangat signifikan pengaruhnya justru siapa calon kota, bupati, gubernurnya bupati, yang wali paling potensial menang. Iya. Karena pilkada serentak. Kalau potensial gubernurnya itu tinggi, misalnya dia incumbent lalu dia dominan, itu siapa partai yang mendukung dia juga itu berdampak. Karena kampanye serentak. Iya. Sekalian kampanye gubernurnya, kampanye wali kota Wali atau bupati. kotanya, bupatinya ya. Jadi Paket menurut saya, gitu ya kan berarti kan? Iya, paket. Jadi ini memang saya pakai tadi, ini tidak bisa diukur lah seberapa besar pengaruhnya Pak Jokowi tadi, termasuk Pak Prabowo, termasuk Pak Anies ya. Karena di daerah basis-basis tertentu Pak Anies juga ada pengaruh pasti. Jadi menurut saya memang di dalam konteks pilkada, kekuatan partai politik itu penting sekali. Basis ya, itu pasti ada kayak PKS ada Depok yang selalu gitu ya, itu basis. Susah itu. Misalnya Bekasi misalnya, Jawa Barat ya, itu memang setiap daerah itu punya patron sendiri yang sudah lama terbentuk. Makanya saya melihatnya itu, lihat aja yang penting bagi Pak Jokowi itu daerah mana kira-kira gitu. Nah, maka kalau saya melihatnya kan Jakarta. Kalau kita mengandaikan misalnya Jokowi efek itu terjadi, itu artinya Pak Jokowi keliling loh ke 36 provinsi gitu loh dalam 6 bulan ke depan gitu ya. Ntar heboh lagi nih Bang. Heboh lah ya. 500 sekian Orang kabupaten kecil, kota. Keliling dia tuh. Siapa? 500 sekian kabupaten kota. Kalau gini, Taruhlah kabupaten enggak ya, di tingkat provinsinya aja beliau tangani. Iya, iya, iya. Keliling 36 Harusnya provinsi. Di tengah masih banyaknya PR pemerintah Pemerintah ini dan gitu sebagainya, ya. sebagainya. kalau Jadi- memang endorse-nya masih berlaku, harusnya Pak Heru Budi itu surveinya tinggi harusnya. Karena Karena orang dekat. oh iya. Iya, iya. Iya, iya. Makanya kalau menurut Berarti itu saya antitesis ya itu Bang. ya? pertanyaan itu is oke gitu, tetapi itu nggak realistis di dalam pilkada. daerah menurut mana? saya. Kecuali Anda ngukurnya di Pilpres. Kalau Ya. di Pilpres itu punya karena orang serentak milih satu tokoh kan. Betul. Satu tokoh itu yang Yang dijauhkan oleh Pak di-endorse Pak Jokowi. Jokowi, Ini ya. orang milih di 30 Terlalu banyak begitu, agak sulit juga ya. kan. 500 sekian kabupaten kota. Gimana, Pak? Apalagi Jakarta ya. Oh, Apalagi oke. Jakarta Rasional. Dan oleh karena itu jangan terlalu dipusingkan lah dengan Oke. 58% itu. Oke. Itu yang saya sebutkan itu yang penting lidah itu bukan efek Jokowi, Iya. efek partai. Nah kalau kita lihat efek partai itu PDIP yang paling tinggi itu maksud saya. Baik. Oke. Bicara soal 76% approval ratingnya pemerintah yang baru rilis kemarin ini, itu berpengaruh nggak sih untuk pilkada juga gitu? Ya tentulah, kalau pengaruh ada, Cepet nih, Bang. bukan Habib yang ini cepet nih bukan langsung. yang dominan, nah, ya kan?
Misalnya ada orang ya, tokoh masyarakat dikenal baik ya, tentu apa yang dia sampaikan akan didengar oleh masyarakat. Tapi seberapa besar ya kan, seberapa signifikan tergantung orang yang akan maju. Saya membayangkan gini, kalau 76 ini puas begitu ya Bang Habib ya. Ya artinya kan pengennya mereka tuh ya seperti ini terus kan kehidupan mereka kan begitu. Betul, betul. Sepakat. Kalau memang kita bicaranya pilpres lagi misalnya kan. Saya kaitkan dengan pilkada. Iya makanya. Jadi kalau ketika bicara pilkada terlalu banyak variabelnya. Variabelnya terlalu banyak ya. Oke, baiklah kita nantikan nantinya pilkada serentak akan seperti apa di November mendatang. Terima kasih banyak Bang Habib, Bang Iqbal, Bang Rey sudah hadir pada pagi hari ini. Oke, nah ini yang agak sedikit dak-dikduk nih kita yang ngeliatnya. Ada apa ini nih? Apa angkanya berapa sih? 10 juta. Gen Z. Gen Z ini pengangguran. Apa yang menjadi dasarnya? Kemudian apa langkah yang harus diambil ke depannya? Kita akan bahas saat lagi, tetap bersama kami.